Kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tulungagung, Mas. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Jamil Zakiul Fikri dari Fakultas Pertanian, program studi agribisnis Universitas Tulungagung. Kemudian ada teman-teman saya di sini. Pulau Nehru. Ya. Saya Dwi, Pak. Ya. Kalau Heni Arziza, panggil Heni, Pak. Mbak Heni. Saya Khairul Anam. Oke, terima kasih adik-adik dari Universitas Tulungagung di pertanian. Alhamdulillah sudah hadir di sini dalam rangka untuk melaksanakan tugas dari kampus, dari kampus untuk wawancara terkait di kelompok tani. Jadi di sini kami mewakili dari kelompok tani Sumber Urip Desa Ngantru, Kecamatan Tulungagung, yang kebetulan sampai saat ini biasalah kelompok tani itu ya setiap ada kegiatan le ora yo vakum, katakanlah seperti halnya kayak musim pertanian ini ya wis ora enek kegiatan. Maksudnya dalam artian opo sing dikiane baru nanti kadang sudah menjelang panen atau pertengahan musim tanam gitu, ada kendala penyakit itu kadang kan kita ada koordinasi dengan BPP, terus akhirnya ada penyemprotan massa dan sebagainya. Biasanya sing sering ada kegiatan itu waktu sing ngetren itu hortikultura, musim sayur itu kan mesti ngetren. Di Ngantru kan andalane tanaman kubis, terus melon dan sebagainya, cabai, ini ngetren. Tapi musim-musim gini ya otomatis tanaman hampir keseluruhan padi. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan dari adik-adik dari Fakultas Pertanian Universitas Tulungagung, monggo. Yang pertama itu sejarah dari kelompok tani Sumber Urip niku napa? Kelompok tani Sumber Urip. Jadi di Ngantru itu ada di Desa Ngantru, dalam artian itu ada 3 kelompok tani. 3 kelompok tani itu nanti digabung jadi satu Gapotan Ngantru. Nah, 3 kelompok tani itu yang pertama kalau di dusun sini kan dusun Banyurip tempat saya itu namanya Sumber Urip. Terus yang di dusun Mesinan Trido Tani, kelompok tani Trido Tani. Terus yang di dusun Ngantru kelompok tani Sejahtera. Jadi di Desa Ngantru ada 3 kelompok tani. 3 kelompok tani akhirnya digabung, kalau satu desa namanya gabungan kelompok tani Gapotan itu. Jadi ya sudah berdiri lama. Saya sendiri juga begitu masuk waktu itu ya wis ada lama. Ada lama. Kira-kira 15 tahun Bapak ya wis sudah ada untuk kelompok tani yang ada di Sumber Urip. Selanjutnya dari struktural kelompok tani Sumber Urip itu siapa saja? Untuk kelompok tani Sumber Urip itu ketuanya Bapak Nabatul Kamilin selaku Kasun Dusun Banyurip. Kemudian sekretaris saya sendiri Muhammad Selamat Mudawari. Terus bendaharanya Bapak Nur Kolik. Terus anggota yang meliputi
yang pernah saya sampaikan ada sekitar 71 atau Iya, 73. 73. Nah, itu bisa direkap sendiri ya, nama-namanya oke, biar nggak hafal. Wah, Iya. Kemudian kegiatan dari kelompok tani selama berdirinya apa aja? kegiatan banyak meliputi situasi dan kondisi, tapi yang paling terpenting, yang paling dibutuhkan kalau urusannya wong tani jelas pengadaan pupuk bersubsidi. Nah, pupuk bersubsidi itu nanti kita ada 3 tahapan dalam 1 tahun. Jadi kita dalam 1 tahun kan ada 3 kali musim tanam. Jadi satu katakanlah musim penghujan padi, terus yang 2 musim itu biasanya di kemarau. Ya, semonggo ya ada yang jagung, ada yang sayur. Terus gue gadune istilahnya musim yang ketiga, kemarau yang kedua istilah. Itu ya ada yang ya sama, yo kadang ya baleni jagung, kadang ya sayuran dan sebagainya. Tapi itu pun ya ndak selalu begitu. Musim ini ndak bisa di betul. Kayak semacam sing tahun-tahun ini ternyata mundur sekali. Mundur sekali untuk tanam yang sayuran, yang musim kemaraunya mundur. Lah ternyata belum sampai katakanlah kayak petani pengen nandur sayur dan sebagainya, belum sampai tutup panen pun ternyata air sudah datang. Selanjutnya kerjasama antara anggota kelompok tani dalam menjalankan usaha tani mulai saking pengolahan lahan sampai panen. Itu untuk kerjasama kita dalam olah pertanian, kelompok tani juga pernah dapat bantuan alat pertanian, dapatnya alat baja, ya dan sebagainya. Di situ untuk memfasilitasi petani dalam artian ya digawe rego kacek, tapi itu pun ya tidak semua pakai, kadang karena kan orang yang punya apa sih alat-alat pertanian di luar bantuan kan ya oke. Terus di satu sisi kadang alat pertanian kita yang ngelakok nih kadang ya belum tentu ada gitu. Jadi fasilitasnya gitu, jadi mulai membacakan dan sebagainya. Ya dihimbau, selalu dihimbau kalau tanam katakanlah padi ya paling tidak diusahakan senajan ndak bareng serentak. Itu tujuannya untuk pengendalian hama nggak terlalu. Selanjutnya manfaat yang paling dirasakan setelah bergabung di kelompok tani. Ya manfaatnya yang pertama tentunya dengan adanya kelompok tani, tali silaturahim di antara kita akan lebih dekat. Dalam artian orang yang ngono ya kita tidak begitu erat kan katakanlah gitu. Jadi terus apapun permasalahan nanti kan bisa disampaikan ke kelompok. Bila mana itu memungkinkan ditangani sendiri, tidak memungkinkan ya kita koordinasi dengan BPP, Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngantru. Jadi ya intinya dengan adanya ya kuwabeh kira adanya perkumpulan timbangan ini enak ya luweh bagus, ada perkumpulan manfaatnya banyak. Jadi bisa saling tukar pendapat dalam artian nah kamu gaya obat apa, nah aku gaya obat apa. Kadang kan obat satu titik penyakit itu kan obat runorno lah, boleh tidak ada. Jadi ya manfaatnya intinya dengan adanya perkumpulan bisa saling tukar informasi, ya tukar pengalaman dan sebagainya, sehingga dengan tujuan sama untuk meningkatkan penghasilan. Tujuannya kan gitu, tujuannya intinya kan gitu. Jenenge bertani tujuannya hasil apik, lek rego ya manut kodrate wayah kuwi piye. Wis intinya kita bertujuan menghasilkan suatu tanaman, katakanlah tanaman padi seperti saat ini, kita berharap bisa panen dengan maksimal. Terus kendala alam ya mudah-mudahan tidak mengikuti, apalagi seperti tahun-tahun yang lalu, makanya tanaman itu tidak bisa kita katakan wah tandur aku apik sebelum kita memasuki masa panen. Banyak kasus waktu menjelang yes meh
hampir masak wis menjelang ternyata banjir datang. Akhirnya cara katakanlah hasil arep sak ton malah kare sak kental wis elek. Kadang ndak panen barang gitu. Jadi intinya itu tujuan utama kita membentuk kelompok, ya intinya bersama-sama berusaha semaksimal mungkin biar tanaman bagus, perkara hasil ya terserah nih Gusti Allah ngono ae. Enggak yang lain. Enak. Nunggu gantian ya enggak masalah. Mungkin pernah dapat penyuluhan apa? Penyuluhan terkait penyuluhan dari Dinas Pertanian dalam artian kalau yang terdekat, kalau kelompok tani, penyuluhan otomatis dari tingkat kecamatan, dari PPP itu selalu ada cara pendampingan dalam artian PPL-nya ya, istilah cara anak buah yang PPP kan PPL, ya ini selalu dia sendiri juga kerjanya harus ke lapangan, ya selalu memantau ada kendala ini dan sebagainya, misalkan ada penyakit dan sebagainya selalu ada. Pernah juga kita ada program penanaman jagung waktu itu BC2. Jadi itu dimulai dari penyuluhan pertama sampai beberapa hari pertemuan. Itu pun ya juga dilakukan di lokasi sawah. Terus mulai penanaman sampai hasil akhir pemanenan itu tetap dikawal. Itu pernah jagung. Terus di satu sisi kan kelompok tani tidak harus pertanian, kadang kan peternakan juga ada penyuluhan terkait pembuatan ya secara anune pakan yang difermentasi, terus silase dan sebagainya. Jadi untuk cara memudahkan bagi peternak nek duwe stok pakan kan ya tau wenang. Kayak silase dan sebagainya kan awake dhewe duwe yang tong-tong ngono kan ya upama ditinggal dolan barang kan ya cik santai. Karena apa? Pakan itu tidak selalu melimpah. Itu lek yang sing orang sudah punya lokasi sing luas itu kan ya cik memungkinkan, tapi lek isine meluru. Engko lek wis tanam padi kayak gini ya, kita cari pakan katakanlah untuk sapi, untuk kambing dan sebagainya wis mulai susah lek rumput. Entek lahan itu habis wis. Begitu tanam padi wis ndak enak, otomatis yang diserang lek jumlah kambing ya malah rambanan, terus lek sapi ya makanya kita lek nggak duwe cadangan. Jadi umumnya lek petani-petani yang ngopeni sapi dan sebagainya gitu ya, jadi waktu panen padi ya jeraninya disimpan. Akhirnya nggih stok lek wayah angel pangan, ya paling tidak kan enak sing dimil-mil, ditambahi comboran katul dan sebagainya. Monggo lain. Bagaimana? Yang terakhir, Pak, Ya, ada harapannya jenengan terhadap perkembangan kelompok tani ke depannya. Harapan untuk perkembangan kelompok tani yang tentunya kita sesama anggota maupun pengurus selalu kompak. Terus harapan juga ke pemerintah ya mudah-mudahan setiap ada waktu musim tanam, katakanlah musim padi kita juga bisa dikasih suplai benih padi, musim jagung kita dikasih bantuan jagung. Terus alat misalkan sudah aus ya monggo bisa pengajuan kembali, seperti halnya alat-alat kalau kelompok tani Banyu Urip, kelompok Sumber Urip itu sudah pernah, kalau pompa air juga pernah, terus alat bajak itu sudah pernah, sampai sekarang masih ada. Harapannya tentunya segala kebutuhan yang dibutuhkan petani, terutama kaitannya pupuk, itu diharapkan sesuai dengan katakanlah ya ibaratnya orang cair wong awake dibeli ya itu turunnya
pupuk-pupuk subsidi itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam artian katakanlah kita mau musim tanamnya bulan 1, paling tidak bulan 12 lah, paling tidak pupuk itu sudah ada. Nah, kendala selama ini sering segala sesuatu, entah itu bantuan, entah pupuk dan sebagainya, datang setelah kita sudah memupuk. Akhirnya benih juga gitu, kita sudah beli baru ada. Nah, itu kendala. Ya tidak mah itu pemerintahan kadang ya step by step kan ya ono tahap kan ya akhirnya tekan ngeser lo wambak. Nah, itu yes kita syukuri aja, yang penting itu semua tetap bisa cair dan sebagainya. Iki ya cek barusan dapat laser moto enak benih jagung akeh. Tapi kan iya wis berlewat lah akhirnya ya untuk nanti setelah padi paling tidak. Sementara niku mawon. Oh, ngaten. Ampun cukup. Terima kasih dari kami teman-teman mahasiswa Universitas Tulungagung dari Fakultas Pertanian. Terima kasih dan mohon izin pamit. Oh gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya mewakili dari kelompok Tani Sumber Urip juga mengucapkan terima kasih banyak mas-masnya dari Fakultas Pertanian Unita Tulungagung sudah berkenan hadir di dusun yang sangat-sangat terpelosok. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan pada kali ini, ya semuanya bisa jadi bahan untuk langkah kita selanjutnya. Dalam artian bila mana sewaktu jenengan ada yang mangke di dinas pertanian kan ya paling tidak keluh kesah petani hak ngono kuwi. Nah, dan jurusanmu ngono barangkali kok kan ya bisa mengarah ke arah-arah yang terkait dengan pertanian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan juga sekali lagi atas nama kelompok Tani Sumber Urip mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk mas-masnya, mbak-mbak yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya dari saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sementara.